kami dari kelompok 3 mata kuliah praktek laboratorium BK kelompok. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama dari saya Maulidul Habib. Lanjut dari rekan yang paling kanan saya. Nama saya Rizka. Nama saya Alvina Sangsabila. Nama saya Ilda Salmi. Nama saya Rifani Putri. Nama saya Lindriani. Nama saya Adinda Aisyah Aulia. Nama saya Nanda Sabita. Nama saya Puspita Ningrum. Langsung saja karena kami sudah memperkenalkan diri kami, langsung saja kita simak dan tonton video teknik sosiodrama yang kelompok kami buat. Silakan menonton. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Saya akan menjelasin tentang psikodrama. Metode psikoterapi yang menggunakan permainan peran, improvisasi, dan dramatisasi untuk membantu individu memperoleh wawasan lebih dalam mengenai tantangan hidup. Mereka mengeksplorasi perasaan dan mengatasi konflik internal. Pembelajaran melalui tindakan. Ahli-ahli hanya berbicara tentang masalah. Peserta didorong untuk memerankan kembali adegan atau situasi tertentu dari kehidupan mereka, baik masa lalu dan masa sekarang, atau masa depan yang sekarang dibayangkan. Selanjutnya, ekspresi emosi. Jadi, mahasiswa metode ini memberikan wadah yang sangat aman bagi individu untuk mengenali dan mengekspresikan emosi kepada mahasiswa serta perasaan mahasiswa yang mungkin sulit di saat ini mengungkapkan melalui percakapan biasa. Pemahaman diri dan orang lain dengan memainkan peran yang sangat berbeda, termasuk peran orang lain yang terlibat dalam konflik mereka. Peserta dapat memperluas pemahaman mereka tentang dinamika hubungan dan perspektif yang sangat berbeda. Penjelasan masalah. Tujuan utamanya psikodrama adalah untuk memperluas pemahaman diri, meningkatkan resolusi masalah, dan membangun keterampilan sosial yang lebih baik. Apa saja sih psikodrama itu? Psikodrama adalah bentuk terapi kelompok yang menggunakan metode aksi dan permainan peran dan untuk membantu individu mengeksplorasi dan mengatasi masalah emosional dan psikologis mereka. Dalam sesi 1, individu protagonis yang memainkan peran mendramatisasi pengalaman hidupnya, sementara anggota kelompok lain membantu memerankan peran pendukung untuk memberi perspektif yang baru. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri, memproses emosi, dan menemukan cara baru untuk menghadapi masalah. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat semua? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita mau melakukan layanan beta kelompok. Sebelumnya ada tahu nggak beta kelompok itu? Bimbingan kelompok klasikal gitu ya Pak? Ya, benar. Ada yang mau nambahin mungkin? Kelompoknya ya sama sih kayak gitu. Ya, kurang lebih seperti itulah bimbingan kelompok yang dilakukan klasikal ya. Sebelumnya kita bakal melaksanain bimbingan kelompok secara klasikal. Terus adapun kita bakalan menggunakan teknik sosiodrama. Nah, sosiodrama di tahu apa kira-kira? Atau udah pernah baca atau udah pernah dengar sebelumnya? Kayak bermain peran gitu nggak sih Pak? Bermain peran. Ada yang mau nambahin yang lain? Kurang lebih emang kayak gitu. Jadi kayak kita buat drama dari masalah sosial. Saya nambahin sedikit ya, buat sosiodrama itu secara pengertian adalah teknik dalam layanan
bimbingan konseling kelompok yang tujuannya untuk mengentaskan masalah dengan bermain peran. Contohnya tuh kayak ada kursi kosong ataupun teknik stalk dan lain-lainnya. Itu salah satu dari sosiodrama. Nah, untuk hari ini materi kita adalah temanya ya buat materi ya, kecemasan menghadapi masa depan. Nah, sebelumnya Bapak bakalan buka materinya dulu, jadi sebentar. Oke. Nah, sebelumnya ada yang tahu pengertian kecemasan ataupun kalian nggak usah pengertian, kalian deskripsikan sendiri aja. Definisi kecemasan menurut kalian itu kayak gimana sih? Merasa takut. Takut. Terus yang lain mungkin? Overthinking. Gelisah. Oke. Ada yang mau nambahin lagi nggak ada? Kecemasan adalah reaksi emosional yang muncul ketika seseorang merasa terancam atau menghadapi situasi yang tidak pasti gitu. Di dalam konteks, contohnya dalam konteks menghadapi masa depan ya, kalian takut kalian gak jadi apa-apa di masa depan, makanya kalian overthinking, gelisah, cemas dan lain-lain, itu bagian dari kecemasan. Nah, terus kayak contoh kecemasan tuh bisa terjadi di apa aja sih? Kayak contohnya di karir dan pekerjaan, terus juga di dunia pendidikan, terus juga ada di kehidupan keluarga, di kondisi ekonomi dan lain-lain. Dan pasti kalian rata-rata udah mengalami masalah itu semua. Dan untuk hari ini kita bakalan bermain peran ataupun role play dengan tema menghadapi kecemasan di masa depan. Nanti bakalan ada peran-perannya, siapa aja yang jadi ini, siapa aja yang jadi ini. Tujuannya yang pasti kita buat mengentaskan masalah kecemasan yang kita alami dalam kita menghadapi ke depan, gitu aja. Nah, sebelum kita memulai bermain peran, ada beberapa hal yang harus kita jaga gitu, ada beberapa asas. Sebelumnya ada yang tahu nggak asas apa aja? Yang pertama, saya jelasin dulu, saya kasih tahu. Nanti kalian boleh jelasin. Yang pertama ada asas kesukarelaan, terus juga ada asas kerahasiaan, dan juga ada asas kenormatifan. Asas kesukarelaan itu kita bersedia gitu ya Pak, Ya, untuk mengikuti sosiodrama itu. Betul. Untuk asas kerahasiaan, Kalau asas kerahasiaan itu kita ngejaga gak sih Pak, apa yang sudah diungkapkan, yang sudah diketahui satu sama lain gitu. betul. Nah, yang terakhir asas kenormatifan, ada yang tahu? Kalau normatif itu kan kayak ya ibaratnya kita mematuhi ataupun kayak kita tidak melanggar norma-norma yang ada kan, jadi kita memakai bahasa yang baik, yang sopan dan tidak menyinggung satu sama lain. Nah, kurang lebih yang kalian katakan itu udah benar ya. Intinya kita harus menjaga 3 asas itu. Yang pertama, kalian mengikuti layanan ini dengan sukarela. Terus juga yang kedua, ketika kalian sudah mengikuti, kalian bisa menjaga kerahasiaan satu sama lain. Apa aja yang udah kita lakukan dalam layanan ini, dalam kesempatan kali ini. Dan yang ketiga, dalam permainan kalian harus menjaga norma-norma yang emang nggak boleh kalian langgar. Nah, sebelum kita mulai, kalian kan udah tahu asas-asasnya, jadi udah tahu dasarnya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa lebih baik dulu. Mari kita berdoa agar kesempatan kali ini bisa dilancarkan dan dimudahkan dan hasilnya bermanfaat bagi kita semua. Berdoa ini dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya kalian tuh kayaknya lemes-lemes banget ya, kurang fresh gitu. Capek. Ya, capek ya, mungkin Iya. pelajaran sebelum berat ya. Iya, benar. Saya nggak mau kalian tuh lemes di mata pelajaran di pertemuan saya. Cuman sebelum kita bakalan ngadain ice breaking gitu supaya kalian lebih ke refresh lagi, lebih segar lagi. Boleh. Sebelumnya ada yang tahu semangat nggak? Tahu. Rizka tahu? Tahu. Boleh dicontohin Rizka biar teman-teman tahu. Jadi kalau misalkan nanti Bapak bilang tepuk semangat, kita tepuk 3 kali. Terus habis itu terus tepuk lagi. Terus ngat. Terus putar semangat. Oke? Bisa. Coba lanjut Pak. Oke, siap ya. Kita mulai ya. Oke. Nah, coba. Tepuk semangat.
sebentar gitu. Iya. Langsung aja kita mulai ke sosiodramanya. Untuk perannya yang udah Bapak kasih tadi di WA group, udah lihat kan, udah baca semua? Udah. Mantap ya. Langsung aja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku takut banget deh hidup aku gagal, terus gak bisa bahagiain orang tua aku. Sama, aku juga nggak tahu ya depannya gimana. Sama, aku juga bingung, apalagi kondisinya di kasus aku, kedua orang tua aku cuma punya aku, abang aku udah merantau keluar, pasti dia lebih fokus ke dirinya aja. Aku bingung deh, nggak bisa melebihi dari abang aku. Kenapa bang? Duh, aku lagi kepikiran nih, aku takut banget di masa depan gagal, terus aku gak bisa bahagiain orang tua aku. Sama, aku juga kayak gitu. Nggak tahu ya kedepannya berhasil atau enggak. Aku ngerti sih gimana perasaan kamu, kenapa kamu bisa mikirin masa depan kayak gitu, soalnya di aku sendiri pun aku juga punya kendala yang sama. Aku punya abang yang dimana dia udah sukses, pasti orang tua aku bakalan perhatian banget ke aku kalau aku nggak jadi apa-apa. Iya sama banget, apalagi kalau aku sebagai kakaknya ya, jadi kayak orang tua liatnya aku harus lebih sebagai contoh untuk adik-adik, dan adik-adik pasti nyontoh aku. Ternyata bukan aku doang ya yang ngerasa keberatan tentang masa depan, kalian juga punya hal yang sama ternyata. Terus kalau dipikir-pikir ya overthinking juga ya, setiap hari mikirin gimana ke depannya. Aku juga sama, apalagi aku kan anak satu-satunya ya, harapan orang tua banget. Terus kalau bisa aku gagal, siapa lagi selain aku? Iya Bener banget sih ya. Di usia kita yang sekarang, kita benar-benar takut sama masa depan kita nanti bakal jadi apa. Bener, mikirin kayak nanti kita lulus terus kira-kira kita jadi apa ya. Iya pasti kan, kayak kira-kira kita diterima kerja apa enggak ya, kayak gitu. Itu sih salah satu yang bikin aku overthinking. Masalahnya kita kan ada bekal kuliah juga belum tentu ya kalau misal kita langsung kerja kayak gitu ya. Iya, apalagi saingannya kan makin ketat kan. Kita jadi lebih mikirin apa aja yang kira-kira harus kita siapin buat lulus dari sini. Benar banget. Aku takut banget Pus, setelah lulus nanti bisa gak ya aku dapet kerja? Saingannya banyak banget. Aku ngerasa aku jadi kayak nggak punya kemampuan. Aku juga gitu Nan, tiap malam suka kepikiran sampai nggak bisa tidur. Apalagi sekarang susah cari kerjaan. Aku takut nanti lulus nggak jadi apa-apa. Iya bener banget, gimana ya kita nanti. Kalian lagi ngomongin apaan? Serius banget. Udah duduk dulu, kalian duduk dulu aja deh. Duduk dulu. Kita lagi ngomongin tentang kecemasan kita, tentang masa depan kita. Tadi Dinda tentang dia sebagai adiknya, terus takut. Iya, ketakutan akan bayang-bayang kakak. Iya benar. Bingung kita kedepannya gimana gitu. Kita lagi overthinking aja sih, takutnya kita nggak bisa jadi apa-apa gitu ya kalau misalnya udah lulus ini gitu. Apalagi nggak bisa ngasih yang terbaik ke depannya. Iya. Kita tuh punya overthinkingan masing-masing gitu loh. Tadi kan Rizka harus bisa jadi contoh yang baik buat adik-adiknya, terus aku juga anak tunggal, terus kita jadi kayak overthinking sama-sama aja. Iya juga sih, sama aku juga kayak harapan orang tua, anak bontot juga. Jadi kayak harus bingung mulai dari mana. Jadi sempat aku kepikiran buat kayak apa aku ikut kegiatan kampus, apa aku nyusun CV dulu. Jadi kayak aku bingung harus mulai dari mana gitu. Iya sama sih, kayak Cici, apalagi aku kan anak rantau ya, terus bingung gitu mulai dari mana. Mungkin kalau dari Cici tadi ya, kita bisa aja ya ikutan organisasi kayak gitu, kegiatan kampus tuh supaya kita dapat temen yang banyak kan. Relasi, pasti ya relasi ya. Bener-bener relasi yang banyak supaya kita bisa apa ya, overthinking kita tuh nggak berlebihan gitu. Dan seenggaknya kalau misalkan kita kenal banyak orang kan kayak nanti dia juga bisa nawarin kerja kan, kemungkinan kayak siapa nih yang cocok kira-kira kayak gitu. Benar. Kita benar-benar lagi ada di kondisi yang
semua ini tuh membayang-bayangi kita gitu loh, karena kita sama sekali belum ada bayangan. Mau semester akhir gitu ya, jadi kita mikir gimana ya ke depannya habis wisuda tuh kita ngapain. Benar-benar. Iya gimana ya, bingung banget. Kalian lagi ngapain nih? Gosip ya di sini ya? Enggak pak. Lagi cemas sama masa Iya. depan kita. Kita tuh lagi bahas ini pak, kan dikit lagi lulus, terus kita tuh takut nggak bisa jadi apa-apa, Ya. takut nggak bisa dapat kerja karena kan persaingan sekarang banyak banget gitu loh pak. Jadi bener takut banget, juga bener pak. banget. Iya takut. Ya ngerti lah Bapak. Mending ngobrol di ruangan Bapak aja yuk. Soalnya ini kan di ruangan terbuka nggak enak gitu, biar lebih enak gitu, biar lebih intens saja. Terus juga di lantai 4 ntar kamu kalau depresi beneran lompat ke bawah lagi ya, ikut Bapak Udah yuk. dong pak ya, elah. Ayo ikut Ini aja. ya pak, boleh pak. Kalian lagi kumpul-kumpul, lagi bahas apa? Iya nih, kita dari tadi lagi bahas tentang masa depan. Iya, kita cemas sama masa depan kita bakalan jadi apa, mau gimana. Iya benar, overthinking banget nih kita. Ih, pas banget tadi aku di depan sama Nanda lagi ngomongin masa depan juga, kita takut nggak jadi apa-apa. Terus kita ketemu Pak Budi, kayaknya Pak Budi mau kesini deh. Mana Pak Budinya? Pagi guys, kalian lagi pada ngapain nih? Ini. Apa? Dulu Pak. Ada apa nih? Kayaknya serius banget nih pada. Iya Pak, bener banget nih. Pas banget, serius banget nih. Kalian lagi ada apa nih? Kayaknya serius banget. Pada ngomongin apa sih? Mukanya tegang-tegang banget sih. Kita cemas pak sama masa depan kita bingung abis ini kita mau kemana. Terus kita takut juga nanti gak jadi apa-apa setelah lulus di sini pak. Takutnya kan dunia kerja bukan kita aja ya. Takutnya kita saingan sama orang-orang yang lebih dari kita. Itu bikin overthinking banget pak. Yang lain juga sama masalahnya. Iya pak. Ya wajar aja sih kalau misalnya kalian tuh takut sama masa depan kalian gitu. Berarti kalian kan peduli sama kehidupan kalian, sama masa depan kalian. Cuma kalian sebagai mahasiswa ya jangan terlalu fokus sama takutnya aja gitu. Kalian juga kalau misalnya kalian takut ya kalian kembangin skill kalian. Contohnya ya kalian lihatlah dunia kerja tuh lagi butuh di bidang apa ya, kalian tingkatin skill di situ. Terus juga kalian butuh yang namanya networking gitu, memperluas jaringan, memperluas teman, bisa melalui organisasi ataupun magang kayak gitu. Karena kita tahu lah gitu di Indonesia sendiri kan yang namanya skill juga nggak ngaruh-ngaruh banget dipakai kan. Kadang juga butuh yang namanya networking juga, makanya antara skill dan networking itu harus bisa seimbang kayak gitu. Kalau misalnya kalian fokus pada takutnya aja ya kalian gak akan maju gitu. Benar pak, apalagi bayang-bayangan problem-problem di rumah gitu pak. Kayak misalkan kayak Rizka sendiri, Rizka punya adik-adik yang dimana Rizka nih benar-benar jadi panutan gitu pak. Abis itu buat aku sendiri, aku punya bayang-bayangan abang aku yang udah sukses dan sudah merantau keluar kota. Aku jadi punya kekhawatiran itu pak. Bahkan Elvira sendiri yang sebagai anak satu-satunya merasa kayak kalau bukan iya benar. Ya udah kalau misalnya kalian bingung sama kehidupan di dalam rumah ya nggak apa-apa gitu kan, kalian juga punya temen kan, kalian bisa cerita ke teman kalian. Kalian kan manusia, makhluk sosial, makhluk hidup. Kalian tuh butuh yang namanya teman, yang butuh yang namanya guru, butuh yang namanya orang tua gitu. Kalau misalnya kalian mengalami masalah jangan simpen sendiri loh, nggak akan bisa gitu. Karena konteksnya manusia adalah makhluk sosial gitu, tidak akan bisa hidup tanpa peran orang lain di hidup kita kayak gitu. Jalanin aja gitu, karena kalian juga pasti udah ngalamin banyak masalah lah sebelumnya gitu. Dan yang namanya masalah juga sifatnya kan cuman sementara gitu ya. Dan kayak gitu aja, ya udah tetap optimis aja, tetap rasional aja gimana kalian menjalani masa depan kalian. Cuman ya kalian kurangin overthinkingnya gitu, karena nggak perlu amat lah untuk overthinking. Lebih perlu kalian untuk aksi, bagaimana kalian bisa mendapatkan ataupun mencapai impian kalian untuk di masa depan itu. Gitu ya Pak. Ya.
kayak tadi yang Bapak bilang ya, kalau misalnya berteman itu kan pasti kita bakal banyak relasi kayak gitu kan. Nah, bisa jadi gak sih Pak, kayak kita nih sama-sama ini kan ngeluh tentang masa depan kita, bisa jadi keluhan sekarang itu bisa kebentuk gitu loh Pak. Ya. Kayak apa kalau bisa dari ini itu bisa digabungin Pak. Jadi nanti overthinking kita tuh ada ininya gitu loh. Terobati. Ada hasilnya gitu. Ya bisa juga gitu, kayak contoh kalian lagi mengeluh tentang hal ini dan teman kalian mengeluh tentang hal ini gitu, kalian juga bisa saling sama-sama menguatkan gitu ya. Bagusnya kalian bisa ngedevelop gitu jadi teman baik, dari situ kalian juga bisa melihat peluang-peluang gitu, entah mungkin kalian membangun bisnis, entah mungkin kalian ikut di dalam satu organisasi ataupun Komunitas gitu ya. apapun lah gitu yang barengan gitu. Yang penting kayak gitulah, jangan sendirilah. Kalau misalnya kalian ada masalah, jangan terlalu dimakan sendiri, jangan terlalu dibunuh sendiri. Ingat, fitrahnya manusia itu adalah makhluk sosial ya. Saya akan bilang kayak gitu terus menerus, kalian gak bakalan bisa sendiri tanpa bantuan orang lain gitu. Kalau kalian memang rasanya udah capek ataupun kalian udah susah ataupun menyerah, ya kalian butuh yang namanya sosok orang lain gitu. Ada lagi? Jadi lebih tenang ya. Iya. Ya karena juga saya juga sama lah, pernah ada di posisi kalian gitu loh. Dan cara saya menghadapi seperti itu. Seperti seperti yang saya kasih tahu ke kalian. Cuman emang yang namanya manusia kan beda-beda ya cara menghadapinya ya. Cuman kurang lebih sama lah gitu teorinya. Prakteknya aja yang beda. Intinya kalau misalnya kalian takut sama masa depan, kalian jangan cuma takutnya aja gitu loh. Kalian harus meningkatin skill, networking, dan lain-lain yang dibutuhkan di masa depan. Kalian kan udah dewasa, udah bisa melihat apa yang dibutuhin di dunia kerja. Apalagi sekarang kan era digital gitu. Jadi informasi menyebar begitu cepat, begitu luas kan gitu. Jadi apa aja yang dibutuhin kalian bisa lihat di internet gitu. Terus juga banyak bimbingan ataupun layanan-layanan untuk meningkatin skill gitu, dari mulai BKK ataupun ikut-ikut train di apapun gitu kan, di bidang apapun gitu aja sih. Makasih banyak ya Pak, karena cukup banget buat kita membuka jalan pikiran kita. Iya benar-benar. Kalau kita juga jadi tahu nih arahnya sekarang harus kayak gimana buat kita mencapai tujuan kita di masa depan. Yang tadinya overthinking jadi kayak inilah ya. kita jadi tahu apa aja yang harus kita persiapkan, kayak tadi Bapak bilang ngikut training dan lain sebagainya. Ya intinya gitulah, kalau masa depan itu bukan untuk ditakuti lah, tapi harus dihadapi, harus dipersiapkan, karena hidup itu kayak sekotak coklat lah, kita nggak bakal pernah tahu apa yang kita dapat di dalamnya. Intinya tetap berusaha, tetap legowo dengan ujian yang Allah kasih. Tugas kita hanya menjalani, terus juga berikhtiar dan bertawakal kepada Tuhan, kepada Allah. Sisanya ya udah serahkan. Karena ya udah, kalau misalnya kalian udah usaha sungguh-sungguh, masa Allah nggak kasih? Allah pasti akan kasih. Balik lagi ke diri kalian masing-masing. Pilihan kalian ya dua, kalian mau terus takut dan dan takut itu jadi bayang-bayang sampai kalian gagal, ataupun kalian mau tetap merasionalkan, terus juga ya udah kalian berusaha gitu aja. Nah, kalau dari Bapak sih itu aja sih kurang lebih, karena ya udah setelah ini mungkin kalian harus move on lah gitu, jangan terlalu sedih, boleh overthinking, cuman jangan berlarut-larut gitu. Kalian harus tahu limitnya, kapan kalian berhenti, dan ketika kalian udah berhenti untuk overthinking ya kalian harus mulai untuk mengubah hidup kalian gitu. Karena baik lagi gitu, hidup kita di masa depan adalah apa yang kita lakukan di hari ini, kayak gitu. Dimulai dari hal kecil dulu. Keren ya pokoknya. Sebenarnya Pak. Ya sama-sama. Kira-kira di pertemuan selanjutnya Bapak bakalan bukan di pertemuan selanjutnya, maksudnya kira-kira selanjutnya Bapak bakalan ngebimbing kita lagi nggak kayak? Ya kalau yang namanya kalian kan mahasiswa saya, pasti saya bakalan ngebimbing gitu. Cuman kalau misalnya saya kan juga manusia ya, nggak bisa tahu tiba-tiba masalah kalian tanpa kalian cerita, ya kalian ceritain aja gitu. Saya bakalan ngebantu, ngebimbing lah, walaupun
nggak ngebimbing secara terus menerus, seenggaknya saya bisa membantu gitu loh. Oke, terima kasih banyak Pak. Siap sama gitu. Pokoknya kedepannya kalau misalnya kalian ada masalah, kalian bisa datang ke ruangan saya gitu. Pasti Pak. Makasih banyak ya Pak udah datang Kalian ke kelas lanjut kita. seneng-senengnya aja, saya mau ada rapat dengan dekan. Siap. Makasih ya Pak. Ya maaf ya. Belum ya. Hati-hati ya Pak. Jadi gitu guys. Waalaikumsalam. Tadi Pak Budi ini banget sih memotivasi gue. Iya benar-benar. Ya tadinya aku stuck tuh nggak tahu jalan, jadi sekarang aku tahu apa yang harus aku lakuin. Iya benar. Aku ngerasa dari obrolan kita tadi dan dari insight-insight yang udah Pak Budi kasih, aku ngerasa kayak jadi lebih terbuka gitu, jadi lebih terstruktur apa yang harus kita persiapkan dan apa yang harus kita benar-benar perhatiin dari sekarang. Ya betul. Ya semoga aja ya dari kita sekarang pada overthinking, kedepannya kita malah bisa jadi kolaborasi yang baik. Amin. Semoga. Yaudah, kita balik kali ya. Iya, udah jam segini. Ayo siap-siap dulu. Gimana tadi, udah seru mainnya? Seru Nah, kurang lebih seperti itulah sosiodrama ya. Kita jadi paham. Ya, jadi paham, jadi tahu ya. Iya. Jadi tahu. Terus kesimpulannya, kecemasan menghadapi masa depan adalah hal yang wajar. Jadi yang kalian alami dalam menghadapi masa depan, terus kalian cemas itu wajar-wajar aja. Terutama pada kalian nih, kalian kan masih ada di masa transisi ya, masa peralihan kan, dari masa anak-anak dari masa remaja ke masa dewasa. Jadi mulai banyak pikiran-pikiran ataupun energi negatif yang bakalan masuk. Nah, buat sosiodrama kurang lebih seperti itu, seperti yang kita mainin tadi ya, bermain peran kayak gitu, role play. Nah, tujuannya baik lagi untuk mengentaskan masalah yang kalian hadapi. Nah, sekarang kalian gimana? Lumayan enak gak? Atau kalian masih overthinking atau apa segala macem? Masih lumayan. Kayak jadi kita ada pencerahan dan Setidaknya kita tahu akan apa yang harus kita lakukan. Punya gambaran lah. Iya, punya gambaran. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus mungkin ada yang mau ditanyain lagi atau ada yang mau disampaikan? Cukup ya. Ya, kalau misalnya emang kalian nggak ada yang ingin ditanyakan lagi, berarti kita cukupkan saja. Sebelum pulang kita berdoa, mari kita berdoa semoga sesi kali ini diberikan keberkahan dan juga diberikan pencerahan untuk adik-adik kalian, adik-adik semua yang sedang menata masa depan. Berdoa, hening dimulai. Amin amin ya robbal alamin. Nah, langsung aja kalau misalnya nggak ada pertanyaan ataupun yang mau disampaikan lagi, Bapak tutup aja ya, karena sesinya udah habis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Siap, sama-sama. Sampai Terima jumpa lagi. Terima kasih Bagus Bapak. ya. Terima kasih Pak. Dadah Bapak. Hati-hati ya Pak. Terima kasih Pak. Yuk pulang. Saya akan mengambil kesimpulan dari psikodrama. Kegiatan psikodrama yang dimainkan oleh 10 anggota kelompok hari ini menunjukkan bahwa rasa kecemasan terhadap masa depan, terutama ketakutan kegagalan setelah lulus kuliah mau kemana lagi, adalah hal yang wajar dan sering dialami banyak orang. Selama adegan berlangsung, para tokoh menggambarkan berbagai bentuk ketakutan. Ada yang takut tidak segera mendapat pekerjaan, ada yang merasa kurang percaya diri terhadap diri sendiri dengan kemampuan diri sendiri. Ada yang terbebani oleh ekspektasi keluarga, dan ada yang pula yang merasa tertinggal ketika membandingkan dirinya dengan teman-teman lainnya. Namun melalui dialog,
dan dinamika peran yang muncul, kelompok mulai melihat bahwa kecemasan itu tidak harus menjadi penghambat. Justru kecemasan dapat menjadi tanda bahwa seseorang peduli pada masa depannya dan ingin mempersiapkan diri dengan lebih baik. Dari psikodrama ini terlihat bahwa ketika seseorang berani mengungkapkan kekhawatirannya, ia membuka ruang untuk mendapat dukungan, memahami sudut pandang baru, dan menemukan cara-cara yang lebih sehat untuk menghadapi tantangan. Kelompok juga menyadari bahwa masa depan tidak pernah sepenuhnya pasti, tetapi ketidakpastian itu bisa dikelola melalui langkah-langkah kecil, mengenali potensi diri, merancang tujuan yang realistis, belajar keterampilan yang dibutuhkan, serta meminta bantuan ketika diperlukannya. Misalnya kepada mahasiswa akan menjelaskan kepada konselor. Tidak ada satu jalan yang sukses yang sama untuk semua orang. Setiap individu memiliki keluangan waktu, proses, dan perjalanan hidup yang sangat berbeda tergantung tipe-tipe orangnya. Pada akhirnya, psikodrama ini mengajarkan bahwa kita merasa ketakutan, kegagalan bukan di akhir dari segalanya. Dengan keberanian untuk melangkah, kemauan untuk belajar, dan dukungan dari orang-orang di sekitar, masa depan bukan lagi sesuatu yang menakutkan, melainkan sesuatu yang bisa dipersiapkan dan diwujudkan perlahan-lahan. Kegiatan ditutup dengan komitmen seluruh anggota untuk lebih percaya pada proses, menghargai diri sendiri, dan terus bergerak maju. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, tolong dimaklumin ya guys. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikut bapak. dong Pak, ya elah. Ayo ikut aja. Iya, Pak, boleh, Pak. Kami juga terus juga di lantai 4 kan kalian takutnya kalau stres lompat ke bawah gitu ruangan bapaknya. Ayo ikut bapak. boleh, Pak. Kan kita mau kok kalian pada ngumpul sih? Pada ngomongin apa? Iya nih, jadi kita lagi ngobrolin tentang masa depan. Kita cemas sama keadaan masa depan kita kan. Jadi kayak harus gimana gitu ke depannya. Ih pas banget, tadi aku di depan sama Pusti juga dibahas itu. Depan ketemu sama Pusti. Sementara itu, di suatu dimensi yang lain. Cium mega kelompok. Benar. Oh, Kami pertama dari saya Maulidal Habib. Nama Lalu saya Rik. Paula kayak gitu. iya dong, masa langsung. Dari ulang aja lah ya. Kurang lebih gimana? Kurang lebihnya mohon maaf. Baik banget. Dan 1, 2. Cintai. Jadi kita tuh khawatir juga kalau sama masa depan kita. Udah. Assalamualaikum. Sorry. Sumpah. Sabar apa? 1, 2. Semuanya.
emang ya bingung lagi gue. Tapi sih motif kau udah deskripsi di luar ini. Iya, betul. Lupa gue. Biasanya emang kita kayak gitu ya.